tunas yang seperti ini dari sisi kelemahannya itu sedikit agak terlambat proses pembuahannya. Tapi kelebihannya kalau kita menggunakan entres yang seperti ini, di sini tumbuhnya bisa 2, 3, 1 atau bahkan 4. Kalau yang seperti ini atau yang seperti ini tadi, itu kelebihannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah mengklik channel saya ini. Mudah-mudahan video yang saya bagikan bisa membawa manfaat atau minimal bisa menjadi bahan pertukaran informasi mengenai bagaimana cara kita bertani kopi. Untuk menyingkat durasi ini pemirsa, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi cara atau berbagi tip mengenai sambung menyambung kopi ini pemirsa. Kalau di tempat saya itu kan masih sampai sekarang masih booming itu kopi Komari atau kopi lancuran, tapi yang namanya Komari. Nah ini yang ingin saya bagikan adalah bagaimana caranya nyetek kopi nyambung kopi Komari supaya cepat berbuah. Jadi nggak menunggu tahun depannya lagi. Insya Allah cara yang ingin saya bagikan ini, ketika sambungan itu hidup, itu di tahun depannya insya Allah langsung ikut berbuah. Nah jadi bagaimana caranya? Ada baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan buat sampean yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Salam sukses bersama. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, ini langsung saja saya praktekkan daripada nanti videonya terlalu panjang. Karena kalau videonya terlalu panjang sampai paling ya males nonton. Jadi ini langsung saja ke intinya biar nggak terlalu lama. Ini kelihatan nggak pemirsa ya? Ini sedikit saya geser aja, terus saya zoom sedikit biar agak kelihatan. Nah segini. Yang pertama adalah pastikan dulu bibitnya, siapkan tali plastiknya, dan juga siapkan talinya. Untuk talinya monggo terserah sampean mau pakai tali plastik yang seperti ini diolor atau pakai tali yang seperti ini, monggo saja, yang penting bersih. Nah adapun cara penyetekannya itu pemirsa sebenarnya hampir sama dengan stek-stek yang lain. Mau sampean iris kiri kanan begini monggo, mau dibikin miring sebelah seperti ini, nah seperti ini juga monggo. Kalau saya sering pakai yang caranya dibelah sebelah atau diiris sebelah. Ini cara menempelkannya sebenarnya monggo sak penake sampean nempelnya bagaimana. Nah nanti saya jelaskan kenapa cara yang saya sampaikan ini kok cepat berbuah itu kenapa. Ini bukan terdapat pada cara penyetekannya, tapi ada faktor lain yang membuat setekan ini nanti cepat berbuah dibanding setekan yang lain. Nah terus kita biasalah pokoknya pemirsa, ini buat sahabat tani pasti paham cara-cara setek itu bagaimana. Mau ditali 2 kali atau sekali monggo sampean, karena saya mau menyingkat waktu ini saya tali 1 kali saja. Dan untuk sambungan itu kalau kita naliknya 1 kali itu lebih cepat, apalagi kalau kita kejar target bibit itu biar cepat habis, itu ya talinya 1 kali aja. Caranya seperti ini. Sebelum ditali plastiknya dimasukin aja dulu. Nah plastiknya ini
dilewatkan batas belekannya. Setelah itu baru kita tali luarnya. Nah, seperti ini. Naliknya seperti biasa. Jangan terlalu kenceng, tapi jangan terlalu kendor, karena kalau kekencengan itu bibitnya bisa busuk. Kalau terlalu kendor, takutnya kena angin, plastiknya bergoyang, bibitnya bergoyang, malah mati. Jadi yang sedang-sedang saja. Nah, ini adalah proses penyambungannya. Sementara sedikit saya jelaskan kenapa setekan ini nanti cepat berbuah dibanding setekan yang lain. Ini saya membawa entres yang lain. Nah, ini biasanya kalau kita mencari bibit stek atau bibit sambung, itu kalau kemari kan biasanya yang seperti ini. Nah, ini. Nah, sementara yang saya gunakan tadi adalah yang entres yang seperti ini. Nah, entres yang ini penampakannya tadi seperti ini. Nah, kenapa setekan ini bisa cepat berbuah? Karena begini pemirsa, ketika setekan ini nanti jadi hidup, tunas yang ini atau tunas yang ini itu tinggal meneruskan kehidupannya, tidak menunggu tunas baru lagi. Ketika ini hidup, dia akan langsung keluar cabang-cabang. Berbeda dengan kalau kita menggunakan entres yang seperti ini. Kalau kopi lancur yang kita setek menggunakan bibit yang seperti ini, biasanya akan sedikit terjadi penundaan pembuahan. Karena kenapa? Karena dia nunggu tunas yang numbuh dari sini. Memang kelebihannya kalau pakai yang tunas yang seperti ini dari sisi kelemahannya itu sedikit agak terlambat proses pembuahannya. Tapi kelebihannya kalau kita menggunakan entres yang seperti ini, di sini tumbuhnya bisa 2, 3, 1 atau bahkan 4. Kalau yang seperti ini atau yang seperti ini tadi, itu kelebihannya dia mempercepat proses pembuahan karena dia tidak membuat tunas baru, langsung meneruskan kehidupan ini. Tetapi kelemahannya ya tumbuhnya cuma 1, tidak tumbuh tunas yang lain. Kalau yang seperti ini akan tumbuh tunas banyak di sini. Intinya ketika setekan ini jadi yang model seperti ini, bisa numbuhnya 1 bahkan sampai 4. Tapi kelemahannya sedikit agak menunda proses pembuahan. Kalau pakai tunas entres yang seperti ini kelemahannya adalah tumbuhnya ya 1, tetapi proses pembuahannya insya Allah lebih cepat daripada yang ini. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, itu saja video yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan konten yang sederhana ini ada manfaatnya pemirsa. Dan buat sampean yang masih ngalami musim kemarau seperti di tempat saya, ya kita berusaha untuk sabar dan ikhlas, juga tetap lakukan aktivitas kita sebagai petani. Mudah-mudahan semua akan ada hikmahnya. Sampai di sini dulu videonya. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.